Mbak, ini saya mau sedikit tanya nih, kalau di usia entok ini kan awalnya hanya untuk sampingan begitu ya, awalnya dari populasi yang mungkin masih di bawah 10 ekor, kemudian lebih dari 40-50 ekor sekarang, dan ini sudah merasakan ketika sudah ada banyak permintaan atau konsumen semakin banyak. Itu kalau menurut Mbak Padna, idealnya berapa sih untuk kemudian supaya tidak stoknya habis, itu indukan sampai berapa menurut Mbak? Kalau saya untuk pemesanan masih Mbak, banyak ini ya? Ya, sementara memang masih belum tercukupi gitu ya. Jadi memang baru mau ingin mencukupi dulu begitu. Bahkan kalau ada teman begitu datang, ya enak nggak enak begitu bilangnya, memang belum ada begitu. Tapi mereka juga sempat bilang itu nggak apa-apa lah, saya tunggu begitu. Saya tunggu beberapa minggu, tapi memang minggu-minggu ini nanti akan menetas, ada sekitar 6 betina begitu menetas gitu. Dan harapannya nanti bisa fertil semua begitu. Mbak, ini saya mau sedikit tanya nih, kalau di usia entok ini kan awalnya hanya untuk sampingan begitu ya, awalnya dari populasi yang mungkin masih di bawah 10 ekor, kemudian lebih dari 40-50 ekor sekarang, dan ini sudah merasakan ketika sudah ada banyak permintaan atau konsumen semakin banyak. Itu kalau menurut Mbak Padna, idealnya berapa sih untuk kemudian supaya tidak stoknya habis, itu indukan sampai berapa menurut Mbak Padna? Kalau saya selama ini kan kami baru mencoba indukan itu sekitar dari awal itu 7 begitu ya, misalnya 7 gitu, terus katakanlah pejantannya 1 begitu. Dan itu tuh di awal itu kami belum mempunyai hasil yang maksudnya katakanlah maksimal ya, ataupun bisa memenuhi hasil lah, katakanlah begitu ya, untuk usaha entok begitu. Tapi ketika saya sudah mengembangkan minimal ada 4 pejantan saja, 4 pejantan, ya nggak usah jauh-jauh, 3 kalau 3 betinanya 5 saja kan, 5 kali 3 udah 15 ditambah pejantannya 3 begitu kan, misalnya itu kan jadi 18 ekor entok untuk kita pelihara. Itu untuk ongkos makan gitu, maksudnya untuk pakannya gitu. Mungkin teman-teman nggak akan kerepotan gitu, karena nanti ketika dari 15 indukan itu menetas, katakanlah satu indukan itu menetas paling sedikit saja 12 atau 13 lah. Nah kalau kok misalnya itu jumbo bener gitu ya, kita bisa menjamin itu jumbo, itu paling murah biasanya bisa 40-50 ya. Tapi kalau memang itu bagus ya paling murah itu 50. Nah itu terpenuhi saja, saya rasa bisa untuk perputaran pakan gitu, biaya pakan. Jadi kalau saran saya ke teman-teman gitu, pelihara entok itu mending sedikit tapi berkualitas, jangan banyak tetapi nanti kurang kualitasnya begitu. Jadi jualnya itu agak repot kalau nggak berkualitas, jadi jatuhnya kan ke pedaging begitu kan. Tapi kalau misalnya kok memang niat mau pelihara, mulailah dari sedikit saja, misalnya 1 pejantan dengan 5 induk betina begitu. Nanti hasilnya pun juga pasti akan bisa dinikmati kalau memang betul-betul dirawat begitu. Karena memang harus berhitung dengan pakan, pakan, tenaga untuk membersihkan kandang, itu juga walaupun tidak pernah dihitung kalau tenaga karena juga sudah senang untuk memelihara. Kalau seneng itu biasanya kita membersihkan itu ya pasti semangat, nggak akan menilai kita harus nyuruh orang membersihkan. Sebagai contoh, saya kemarin itu memang saya sibuk-sibuknya masih dalam ditugasi penyelenggaraan pemilu begitu ya, sehingga
kalau pulang bisa ada larut malam begitu. Tapi saya malam pulang pun masih bersemangat gitu untuk bersihin kandang. Malah gitu. pakai obat ya, Iya. capek. Betul, untuk obat bener. Nah, ini kan Mbak Padma sudah lewat tuh yang kemudian hanya 4 ekor terus 3 jantan terus 15 indukan betina. Nah, sekarang kan permintaannya jadi banyak dan kemudian terpaksa harus membatasi untuk penjualan indukan. Itu nah menurut Mbak Padma gimana itu? Memang harus, apakah setiap peternak itu harus lari ke breeding, apakah atau harus bisa menjual indukan dengan cara seperti apa kalau menurut Mbak? Kalau saya nih ya kan mungkin itu pilihan dari masing-masing peternak begitu ya. Tapi kalau saya karena saya ini memang fokus mau menghasilkan dari apa yang saya pelihara, ya saya harus ke breeding begitu. Harus ke breeding. Dan kenapa saya harus ke breeding? Karena entok yang akan kita, anakan entok yang akan kita hasilkan itu udah jelas dari kita yang pelihara begitu. Kalau kita mengambil dari tempat lain atau katakanlah kita memenuhi pesanan dari tempat lain itu agak kerepotan nanti di kemudian hari. Tapi kalau kita bertahan ya agak berat memang. Kadang tantangan terberat itu ketika kita diiming-imingi uang begitu untuk melepaskan indukan, untuk melepaskan indukan dan pejantan begitu, dan mereka cukup signifikan mau begitu dengan harga yang mungkin menurut saya juga wow juga. Tapi ya itu kembali lagi saya harus fokus untuk breeding sehingga saya harus menahan ya tidak saya jual begitu walaupun dengan harga walaupun gitu. Kadang itu sampai sehari udah ganti harga begitu, udah saya naikkan Mbak begitu, memang saya harus menahan diri. Bukan itu naik lagi tapi ganti harga ya harus ganti harga, tapi memang harus ditahan itu karena niat saya kan ingin memenuhi pesanan dulu dan saya memang mau breeding dari usaha kami sendiri begitu. Dan kalau menurut saya itu salah satu kendala juga Mbak. Jadi ketika peternak itu sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak pembeli, kendala yang akan terjadi biasanya seperti itu. Banyak pembeli yang kemudian kepingin yang sudah siap produksi atau indukan begitu. Sementara kalau itu dilepas nanti anakannya tidak kandang repot terpenuhi juga. Itu menjadi permasalahan. Mungkin ada batasan ini kali ya, untuk minimal untuk bisa memenuhi dua-duanya. Jadi tidak kemudian kehabisan stok atau mungkin menyimpan beberapa anakan gitu ya. Ya, itu juga salah satunya saya gunakan strateginya. Jadi setiap ada yang menetas, misalnya 15 katakanlah begitu, saya sisakan 3 dari indukan itu. Nanti ada lagi yang menetas misalnya 17, saya sisakan 2 begitu. Jadi itu juga menambah populasi yang ada di kandang ini selain untuk saya menahan indukan begitu. Dan memang butuh regenerasi juga tuh. Maksudnya kita juga harus menyiapkan dere-dere yang baru yang mungkin nanti kualitasnya yang seperti saya katakan dulu belum ada Brenggolo. Sekarang kami juga punya Brenggolo dan ini derenya sudah siap kawin. Artinya saya berarti yang tadinya nggak ada kualitas dari Brenggolo dengan jumbo leher panjang, sekarang akan ada kualitas jenis itu ketika nanti disilangkan begitu. Sementara itu tidak kemudian dijual semua ya? Tidak, varietas itu kemudian disimpan untuk kemudian satu untuk regenerasi, yang kedua kalau ada permintaan yang 1 bulan 2 bulan itu Mbak, nah itu 3 bulan. Jadi kita harus terpaksa membesarkan juga untuk supaya kalau ada permintaan yang disiapkan juga bisa melayani walaupun tidak banyak begitu ya. Kalau populasi anakan permintaan masih tinggi ya Mbak ya? Cukup lumayan banyak sih teman-teman. Kalau ketika tanya ke saya begitu, kenapa kok harganya beda-beda gitu. Dan bahkan saya itu memang bukan kita menyampaikan bahwa kami berkualitas begitu, bukan, tetapi biar masyarakat tahu bahwa endok itu sebenarnya kalau memang kita cari yang jenis kualitasnya bagus, ya memang harga agak lumayan tinggi ya, maksudnya ya agak perih begitu, tapi ya nggak perih kalau memang itu betul-betul ori begitu. Di sini saya melihat Mbak ada seperti taman sekarang ya. Ya ini hanya itu, ini karena aja. Kalau sentuhan peternak perempuan memang beda ya kalau sama yang cowok begitu ya. Di sini kita lihat cukup banyak tanaman hias sekarang dan memang dari awal
dulu pernah bilang Mbak Patna ini mau mendesain kandangnya itu untuk tempat apa biasanya? Nongkrong. Iya, yang nyaman. Nyaman, taman begitu. Sebenarnya sih ya. Bagaimana itu Mbak kalau menurut Anda? Iya, mungkin ya itu tadi. Kok rasanya kalau datang ke tempat kandang itu kan selalu bilang kotor orang gitu ya. Nah, itu bisa merubah image. Iya. Kandang entok yang kotor menjadi tempat yang nyaman untuk apa bahasanya menghabiskan waktu di sini ya. Iya. Dan memang saya belum selesai ini karena memang masih apa ya, ini waktunya belum cukup. Nah, ini sudah mulai mau menata begitu. Dan ketika saya mengamati endok saya begitu. Ini kan kering ya pakannya. Ini kan tidak bau ketika nanti tidak habis. Ini juga tidak bau gitu. Walaupun kalau disapu, maksudnya walaupun kalau misalnya dibersihkan begitu, ada tetap terlihat bekas pakan, tetapi bisa dibersihkan lagi karena kering begitu, tidak menimbulkan lalat begitu. Betul, tapi kalau ini basah, terus saya juga ini musim hujan sudah ada peneduhnya di atas plastik begitu, jadi kondisi nyaman itu pasti didapat oleh entok. Jadi kuncinya itu ya Mbak? Iya. Banyak yang tanya bagaimana merawat entok itu supaya tidak berbau dan kemudian enak untuk dipelihara. Nah, kuncinya satu itu ya, untuk satu kering. Iya, kemudian betul. Yang kedua apa yang dilakukan Mbak Patna ini menghias kandang ini seperti tempat bermain malah kalau saya melihat. Jadi di sini saya melihat ada kursi-kursi kecil itu untuk buat duduk-duduk, kemudian ini dihiasi dengan tanaman-tanaman hias seperti ini. Ini juga cukup secara psikologi entok juga mungkin lebih lebih betah kali ya nantinya di kandang ya. Nantinya pengennya ini nanti setiap ujung ini akan saya tanamin kelor. Kenapa kelor begitu? Kelor memang juga bisa untuk kita sayur begitu ya. Karena kebetulan juga kemarin itu ini kan pohon ketela ini nggak tumbuh lagi begitu. Berarti ini kelor juga bisa kan nanti kita pangkas bawahnya. Jadi selain untuk penghias juga untuk manfaat untuk kita juga begitu. Untuk dimasak sendiri. Iya, kalau kelor itu kan bukan bagus untuk entok. Bagus untuk kita juga buat entok gitu. Kenapa? Karena kan bisa diyakini tumbuhan kelor itu kan punya vitamin A juga. Kalau di balita itu kan resisten stunting itu dengan kelor. Nah, siapa tahu nanti endoknya takutnya stunting begitu. Jangan sampai stunting begitu kan. Daripada hijauannya kok. Ini daun ketela terus begitu. Mending pakai daun kelor. Nah, ini baru saya akan terapkan besok di setiap ujung ini akan saya kasih tanaman kelor. Jadi memang banyak inovasi yang bisa dilakukan dan itu mungkin tidak terpikirkan oleh peternak laki-laki seperti saya, cowok ya. Nanti lebih banyak alternatif untuk membuat kandang itu nyaman dan kemudian banyak manfaat lain begitu ya. Atau digeser di sini juga.
kali ya.